Bab 1116. Apakah kamu menyukainya? Sampai di sana, kalimatnya terhenti. Tanpa diucapkan pun, semua pasti sudah tahu lanjutan kalimatnya. Semua orang tidak menyangka Gita begitu bisa melawan, kalimat pendek itu membuat mereka terbungkam. Setelah beberapa saat, gadis tinggi itu berkata, "Jangan berpikir pengantar makanan sepertimu adalah wanita Cheo Han. Jika suatu hari ia bosan dengan makanannya, kamu akan kembali ke tabiat asalmu. Aku mengantarkan makanan untuknya karena aku berutang budi padanya, bukan untuk berbisnis. Ia bosan atau tidak, itu hanya berhubungan denganku, memang apa urusanmu? Aku pergi dulu." Usai berbicara, Gita langsung berjalan menuju lift. Setelah ia pergi, mereka semua bergerombol dengan sangat marah. Gadis resepsionis dengan hati-hati berkata, "Bagaimana kalau kita bubar?" "Ada apa denganmu, gadis resepsionis? Bukankah kamu bilang penampilannya hanya seperti orang biasa? Dan lagi, kenapa ia begitu kritis?" Resepsionis tercekat. "Aku tidak pernah bilang ia seperti orang biasa, aku hanya bilang aku tidak dapat mengingat penampilannya." "Bukankah kalau kau tidak bisa mengingatnya, berarti ia hanya orang biasa?" "Tidak, aku benar-benar hanya buta wajah." Sebenarnya ia berbohong, tetapi selama ia bersikeras bahwa ia buta wajah, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Lagi pula ia tidak mengatakan apa-apa secara yakin. Sudahlah, biarkan saja ia menyombongkan diri selama beberapa hari. Sikapnya arogan begitu, coba carilah di mana restorannya. Nantinya ketika Cheo Han sudah bosan makan itu, mari kita lihat-lihat ke restorannya. Gita mengantarkan ramen pada Andri Han seperti yang dijanjikan. Awalnya, karena ia pergi tanpa pamit kemarin, ia masih merasa cemas saat datang hari ini, tetapi setelah kejadian di bawah tadi, Gita menyadari bahwa ia ternyata tidak takut lagi. Mungkin karena merasa marah, wajah Gita masih merah padam ketika memasuki ruangan, matanya tampak berapi-api. Andi Han segera menyadari ada yang tidak beres dengannya. "Ada apa?" Ia berdiri dan bertanya. Mendengar itu, Gita tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa." "Lalu kenapa wajahmu begitu merah?" Gita mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Memang terasa sedikit panas. Ia memang seperti ini, ketika emosinya memuncak, darah mudah sekali meluap ke kepalanya. Ia pun mengusap wajahnya, mungkin karena terlalu panas. Andri Han melirik keluar jendela, matahari hari ini memang agak terik, jadi ia tidak menanyainya lebih jauh. "Apakah kamu menyukai gaunnya?" Ia berinisiatif untuk mengungkit apa yang terjadi kemarin. Pipi Gita pun memerah lagi. Tadinya ia berapi-api, namun saat ini, ia merona karena malu. Ia mengangguk, "Suka." Karena gugup, ucapannya mulai terbata-bata lagi. "Kamu tidak perlu mengantar makanan ke sini besok. Pestanya diadakan besok malam. Besok sore aku akan meminta Siska Su untuk menjemputmu." Gita mengangguk patuh, "Oh oke." Ia terus menatap jari-jari kakinya seperti binatang kecil yang pemalu, dengan telinga merah muda. "Kalau begitu, jika tidak urusan lagi, aku akan pergi dulu." "Baik, sampai jumpa besok." "Sampai jumpa besok," ujar Gita sambil mendongak, diam-diam memandangnya, lalu melambai dan berlari kecil keluar. Waktu berlalu dengan cepat, ketika Siska Su datang untuk menjemput Gita langsung di depan rumahnya, Gita segera masuk ke mobil dengan memeluk sebuah tas. Melihat Gita masih mengenakan pakaian sehari-hari, Siska Su mengangkat alisnya dan bertanya, "Kenapa kamu tidak memakai gaun?" Gita terbatuk canggung dan menjelaskan, "Ada terlalu banyak tetangga. Jika langsung memakai gaun, aku akan menjadi tontonan." "Apa yang kamu takutkan?" "Kamu takut dilihat oleh orang lain saat sedang memakai pakaian bagus." Karena tidak tahu bagaimana ia harus menjelaskan padanya, Gita tidak berbicara lagi. "Ya, aku mengerti maksudmu. Bagaimanapun, kamu masih seorang gadis kecil.
Normal kalau kau sedikit pemalu. Kalau begitu akan kubawa kau untuk dirias, nanti gantilah di sana. Terima kasih, Sekretaris Su. Siska Su terus mengemudi, dan ketika berhenti di lampu merah, ia tiba-tiba berkata pada Gita. Sebenarnya, Cheo Han belum pernah menghadiri pesta dengan seorang wanita selama bertahun-tahun ini. Gita menatapnya sambil tertegun. Kenapa tiba-tiba mengatakan ini? Selain aku. Tapi tentunya, di mata Cheo Han, aku sama sekali tidak dianggap sebagai wanita, aku hanya salah satu bawahan dan sekretarisnya. Identitas Cheo Han sangat istimewa. Setiap menghadiri pesta, semua orang selalu tahu siapa dia. Banyak wanita bahkan mengundangnya untuk datang bersama, tetapi ia menolak. Apa kamu tahu kenapa? Karena begitu ada wanita di sekitarnya, orang-orang akan mulai menebak-nebak identitas wanita itu, dan wanita itu juga bisa mendapatkan keuntungan dari identitasnya sebagai wanita pendamping Andri Han. Cheo Han tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Gita mengerjap-ngerjapkan matanya. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memang seperti imajinasi. Pertama Satria Lin, dan kemudian Siska Su, semua mengatakan hal-hal aneh padanya. Ia memilah sendiri maksud mereka, tetapi ia tidak berani menebak apakah itu benar. Jika benar, apa alasannya? Jelas-jelas dulu berbeda dengan sekarang. Ia takut itu salah, ia takut ia berpikir terlalu jauh, dan salah menafsirkan perasaan Andri Han. Tetapi saat ini kebetulan ada harapan, sebaiknya ia memanfaatkannya. Memikirkan hal ini, bibir Gita perlahan tersenyum. Terima kasih telah memberitahuku hal ini, aku jadi mengenalnya dengan lebih baik. Jika bukan karena Siska Su, ia mungkin tidak akan tahu hal-hal ini. Siska Su memandangnya, merasa lucu. Aku mengatakan ini bukan untuk membuatmu lebih mengenalnya. Gita terbisu. Aku ingin membuatmu sadar sedikit. Sadar. Oh, gadis kecil ini kenapa tidak mengerti juga? Sebelumnya aku bahkan sudah mengingatkanmu, dan memberitahumu hal-hal spesial. Kali ini, contohnya sudah lebih jelas. Aku mau memberitahumu, kalau kau mungkin akan menjadi orang yang akan menemani Cheo Han hingga akhir. Sambil mengatakannya, Siska Su menoleh dan menatap Gita dalam-dalam. Semangat, dulu aku sudah lama berusaha keras, namun tetap tidak bisa membuat hubungan kami lebih dari hubungan kerja. Sekarang, kamu berbeda. Kalau sampai akhir kamu tidak mendapatkannya, aku akan meremehkanmu. Gita awalnya mengira Siska Su tidak akan menyukainya, tak disangka ia begitu murah hati. Ia memang wanita berhati besar, Gita menjawab sambil tersenyum, aku akan berusaha keras. Sesampainya di tempat rias, Gita berganti gaun terlebih dahulu, baru merias wajah. Saat ia keluar setelah berganti gaun, penata rias melirik ke bagian depan gaunnya, lalu bertanya, haruskah ku ganjal sedikit lebih tinggi? Hah? Sesaat Gita tidak mengerti, apanya yang diganjal. Siska Su tersenyum nakal, tentu saja itu, untuk membuatmu terlihat lebih feminin. Tempat yang ia pandang adalah. Gita seketika mengerti, ia tersipu, mengulurkan tangannya dan memeluk dirinya, lalu berkata dengan canggung, tidak perlu. Ia memang kurus, ditambah lagi, beberapa hari ini suasana hatinya tidak begitu baik, sehingga berat badannya banyak berkurang, dan bagian tubuhnya yang itu juga ikut mengecil, tetapi dia tidak pernah memperhatikannya. Ia tak menyangka setelah berganti gaun pun ia juga tetap diremehkan. Ketika dia duduk untuk merias wajah, penata rias bertanya padanya. Nona, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan ganjalan? Jika diganjal, Anda akan terlihat lebih cantik, loh. Bersambung.